Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemerintah mengimbau kepada perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya atau BHR kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai. Presiden Prabowo menegaskan pemberian BHR itu dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengemudi dan kurir online bisa mendapat bantuan hari raya berupa bonus dalam bentuk uang tunai. Besaran bantuan hari raya tersebut akan disesuaikan dengan keaktifan kerja. Imbauan tersebut disampaikan Prabowo di Istana Negara pada 10 Maret 2025 lalu. Pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full time tapi part time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Menanggapi imbauan tersebut, aplikator layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim mengungkapkan kesediaannya untuk memberikan BHR kepada driver ojol, taksi online, dan kurir online sesuai dengan kapasitas finansial perusahaan. Aplikator memberikan BHR kepada ojol berdasarkan kriteria tertentu seperti keaktifan kerja dan kualitas layanan. Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly dalam pengumumannya 11 Maret lalu. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus hari raya keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Berdasarkan imbauan pemerintah, BHR akan diterima paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya atau BHR kepada pengemudi dan kurir online. Lalu bagaimanakah implementasi dari BHR tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Chief of Public Policy and Government Relations GOTO, Ade Mulia. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam. Dan juga ada ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Mas Wija, selamat malam. Malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Prime Time News hari ini. Saya akan mulai dulu dari Mas Ade. Mas Ade, apakah Gojek sudah tuntas melaksanakan imbauan Presiden soal BHR? Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari dari Metro TV dan juga ini adalah kesempatan dan juga forum yang sangat baik bagi kami untuk memberikan informasi, mengedukasi dan juga kemudian mengklarifikasi beberapa hal. Kembali ke pertanyaan dari Mbak Zilvia terkait sudahkah tuntas memberikan BHR bonus hari raya dari Gojek. Kalau berdasarkan indikator asasnya adil, lalu kemudian berdasarkan asas sesuai dengan kriteria, sudah. Berdasarkan kriteria atau kategori timeline, kami sudah menyebarkan atau mendisburse bonus hari raya itu tanggal 22 sampai 24 Maret. Which is itu adalah 7 hari sebelum hari raya, itu juga sudah. Lalu kemudian berdasarkan himbauan dari Presiden dan juga pemerintah, yaitu pemberian bonus hari raya diberikan kepada mitra dengan status aktif dan berkinerja baik, itu juga sudah. Jadi kalau kita kembali ke kategori yang terakhir yang saya sebutkan, mitra dengan status aktif dan berkinerja baik itu ada di kategori pertama kami, yaitu mitra juara utama. Nah, sisanya
karena kami mungkin nanti berikutnya kita akan berdiskusi soal bagaimana kita membagi kategori-kategori dari driver ini. Dari mitra juara utama itu yang kemudian menjadi himbauan utama dari Bapak Presiden. Lalu kategori 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya inisiatif kami sebagai itikat baik kami agar bonus hari raya ini bisa menjangkau lebih banyak mitra driver. Karena memang yang dihimbau sebetulnya yang aktif dan berkinerja baik. Dan perlu diketahui juga memang model bisnis kami adalah kemitraan, Mbak Zilvia. Jadi di sini juga adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk menjelaskan kepada publik dan meng-highlight berulang-ulang kali bahwa ini bukan THR, tapi ini adalah bonus hari raya. Bonus hari raya adalah bukan THR, dan bonus hari raya adalah istilah yang kemudian kita tegak lurus menggunakan istilah ini dari istilah yang kemudian diumumkan langsung oleh Bapak Presiden beberapa waktu lalu. Kriteria yang disebutkan oleh Presiden Prabowo waktu itu kata kuncinya adalah keaktifan. Betul. Tapi ini kan bagaimana aplikator menerjemahkan, memiliki kewenangan untuk menerjemahkan keaktifan itu seperti apa. Makanya dari pihak Gojek dan juga aplikator yang lain pada akhirnya membuat kriteria masing-masing. Kalau di Gojek ada berapa kriteria dan apa saja isi dari kriteria masing-masing? Sebagai informasi kepada masyarakat juga, kepada rekan-rekan media bahwa mitra driver kami yang terdaftar itu ada 3,1 juta mitra driver yang terdaftar. Tapi kan tidak semuanya aktif gitu ya. Dan yang aktif pun range-nya sangat luas. Misalnya mungkin Mbak Zilvia dan juga teman-teman pasti sudah sangat paham bahwa ada yang satu hari mungkin yang hanya 2 jam menarik. Lalu kemudian ada yang sambil kuliah. Bahkan ada yang mungkin kerja di kantor. Lalu kemudian pas pulang mau narik dulu sebagai tambahan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang berkontribusi penuh di Gojek maupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Karena sebagai informasi tambahan bahwa di industri ini kami sangat luas juga. Ada Gojek, ada Grab, ada Lalamove, ada InDrive, ada Maxim, ada Delivery, kemudian Shopee Express, dan kawan-kawan lainnya juga kan sebetulnya model bisnisnya adalah kemitraan. Dan kalau dibilang kriteria, karena dari range yang sangat luas itu, dengan kompleksitas yang juga sangat tinggi, karena ini beda dengan karyawan tetap ya. Ada jam kerja dan lain. Ini kan range-nya sangat luas. Jadi kami berusaha sangat keras untuk mendefinisikan ini menjadi 5 kategori. Karena kategori yang dihimbau oleh Presiden dan pemerintah itu satu tadi, yang berkinerja baik, yang paling yang kami istilahkan mitra juara utama. Nah, 4 di bawahnya adalah itikat baik kami untuk agar seperti yang saya bilang tadi untuk bisa menjangkau lebih banyak mitra kami dan memberikan berbagi berkah bagi mitra-mitra kami yang sudah berkontribusi sangat baik pada Gojek dan juga bagi bagi perekonomian Indonesia. Nah, kalau kriterianya itu kita bagi tentunya secara objektif dan berbasis kinerja dan sistem kami melalui data kami, yaitu waktu aktif, yang kemudian tingkat kinerja dan kepatuhan. Kalau waktu aktif, mitra yang memperoleh BHR merupakan mitra yang aktif dan menyelesaikan order dalam periode tertentu. Tingkat kinerja yaitu konsistensi dan kinerja dalam menyelesaikan trip. Mungkin Mbak Zilvia sempat pesan Gojek misalnya ada yang kemudian cancel. Nah itu kemudian ada recordnya kan. Jadi itu yang menentukan juga. Lalu kemudian kepatuhan. Ini artinya tidak memiliki pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan. Nah berikutnya, kategorinya apa saja gitu ya, ada 5. Yang pertama, mitra juara utama. Kalau roda 2 mendapatkan 900.000, mungkin bisa juga kami sosialisasikan di sini. Lalu kemudian untuk roda 4 itu mitra juara utama mendapatkan BHR 1,6 juta rupiah. Lalu kemudian untuk mitra juara, untuk yang kategori kedua, roda 2 itu mendapatkan 450.000 rupiah. Lalu kemudian untuk roda 4 itu 800.000 rupiah. Lalu mitra unggulan kategori ketiga itu mendapatkan untuk roda 2 dapat 250.000 rupiah. Lalu roda 4 500.000 rupiah. Mitra andalan untuk roda 2 100.000 rupiah, roda 4 juga 100.000 rupiah, dan mitra harapan roda 2 50.000 rupiah dan roda 4 50.000 rupiah. Jadi sebetulnya kalau ada informasi yang saat ini sedang banyak begitu kritik dan lain-lain, yang 50.000 itu adalah tier terakhir kami. Itu pun sebetulnya seperti yang saya katakan tadi,
kategori atau tier 2, 3, 4, 5 itu itikat baik kami sebetulnya. Karena himbauannya kan yang memang yang tadi mitra yang kategori yang paling aktif dan berkinerja baik. Betul, kriteria itu. Jadi di sini kami juga berusaha juga untuk mengklarifikasi dan mensosialisasikan ini kepada publik supaya tidak terjadi distorsi, karena kan ini hasil diskusi panjang antara kami dengan Kementerian Tenaga Kementerian Perhubungan, Istana Kepresidenan. Jangan sampai usaha dari inisiatif dari pemerintah ini kemudian didistorsi terlalu jauh di masyarakat gitu. Oke, baik. Baik, Sylvia. Baik, saya pindah dulu ya ke Mas Wija. Mas Wija, BHR adalah sesuatu yang baru. Makanya masih banyak yang akhirnya tidak memahami definisi BHR, bedanya dengan THR apa. Masih sebagian menganggap bahwa itu sama. Tapi kalau pandangan Anda, kenapa pemerintah kali ini memutuskan untuk mengimbau para aplikator memberikan BHR? Ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu sesuatu yang harus kita apresiasi bersama. Paling tidak ada 2 poin yang perlu kita highlight. Yang pertama, beliau paham betul dan secara sangat lugas beliau mendukung status driver ojol adalah mitra. Jadi dalam statement beliau berkali-kali statement mitra itu di highlight. Ya. Yang kedua, kita juga harus sangat mengapresiasi karena Presiden sendiri mau turun tangan langsung. Ini menggambarkan beliau melihat ini adalah urusan yang sangat serius karena ini menyangkut hidup dari 3 juta lebih mitra, dan kalau kita kalikan 4 rata-rata jumlah keluarga, ini 12 juta jiwa terpengaruh. Dan yang menarik adalah solusi yang diberikan itu adalah solusi jalan tengah. Di mana aplikator itu dalam posisi win, dia bisa mengapresiasi para mitra, pada saat yang bersamaan secara finansial juga tidak terlalu overstretch, tidak terlalu tertekan. Karena situasi finansial para aplikator ini kan berbeda-beda. Dan ini adalah industri baru yang sedang tumbuh, bukan industri yang sudah mengalami konsolidasi. Jadi industri seperti ini biasanya marginnya itu belum optimal. Nah, yang juga kita harus highlight adalah para mitra itu mendapatkan benefit. Sesuatu yang tahun lalu barangkali direncanakan oleh aplikator tapi belum terlaksana, dan ini sudah terlaksana dengan formula-formula yang saya rasa aplikator dengan Kementerian Tenaga Kerja sudah melakukan kalkulasi. Sehingga tadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Ade ya, kalkulasinya, teknokrasinya sangat mendalam. Dan saya yakin di balik itu semua ada modeling yang sangat kompleks. Nah, maksudnya kriteria dan kategori yang dibuat oleh aplikator ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan yang kompleks ya. Betul. Saya rasa semua ini kalau dikomunikasikan dengan baik, mestinya tidak ada pihak yang tidak happy, gitu ya. Ini solusi jalan tengah, solusi yang win-win bagi semua. Saya sebagai pengamat sejak awal ketika ada tuntutan THR merasa itu sesuatu yang tidak ada justifikasinya. Dan sesuatu seperti ini yang sebenarnya saya bayangkan ya sebagai pengamat yang akan menjadi ending dari perdebatan yang panjang terkait BHR ini. Dan cara istilah BHR itu istilah yang tepat. Harus kita bedakan antara THR dan BHR. Baik, oke. Mas Wija, dari tadi Anda mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah win-win solution, tapi masih juga ada yang mempertanyakan sebetulnya pemberian BHR seperti ini apakah bisa menimbulkan presiden yang buruk buat bisnis dan investasi. Boleh dijawab nanti Mas Wija, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime News akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Prime News, pemirsa. Mas Wija, jadi singkat saja, masih ada yang mempertanyakan sebetulnya untuk dunia bisnis dan investasi. Apakah kebijakan atau imbauan BHR yang baru ada tahun ini itu bisa berdampak? Ya, jadi sepanjang ini sifatnya adalah kesukarelaan, sifatnya bonus, saya rasa ini tidak akan ada dampak terhadap iklim bisnis di Indonesia. Tapi kemudian kalau didorong-dorong, ini seolah-olah menjadi sesuatu yang wajib. Nah, ini dampak pada ketidakpastian iklim berusaha di Indonesia itu akan terasa
gitu ya. Yang terpenting di sini adalah kita harus melihat aplikator itu adalah bisnis model baru. Yang salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas yang dinikmati oleh aplikator, oleh driver, dan oleh penumpang. Jadi kalau ini akan diformalkan menjadi seperti bisnis konvensional, fleksibilitas hilang, maka bisnis model yang sebenarnya menjanjikan banyak hal baru kepada ekonomi Indonesia itu akan hilang juga, sangat disayangkan. Jadi kita tetap harus konsisten, jangan sampai ini digiring menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang formal. Buah inovasi, fleksibilitas ini harus tetap dipertahankan. Oke, selama sifatnya adalah sukarela, makanya Presiden menyebut itu sebagai imbauan, ya. Tapi meskipun itu imbauan, kita lihat ada dua hal yang berbeda kalau saya baca ya di sini ya, antara surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan terkait BHR dengan imbauan Presiden. Persisnya pada poin ini, kalau Presiden mengimbau BHR itu diberikan kepada pengemudi aktif, kemudian disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Tapi kalau dalam surat edaran Kemnaker mengimbau aplikator untuk memberikan BHR ke seluruh pengemudi terdaftar. Nah, Mas Ade boleh ditanggapi nanti Mas Wijaya juga, apakah dengan adanya dua yang dari SE, surat edaran dan juga dari imbauan Presiden, akhirnya menimbulkan kebingungan dari aplikator untuk menerjemahkan dua hal ini? Oke, ketika surat edaran ini keluar, kami langsung, karena komunikasi kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan pihak kemudian Istana Kepresidenan sangat baik begitu ya, dan sangat terbuka komunikasinya. Terima kasih kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Jadi ketika kami dapat surat edaran, kami langsung berkomunikasi dengan Ibu Dirjen dan Pak Menteri langsung bahwa ini bagaimana kita membacanya. Lalu kemudian arahan dari Kementerian sangat jelas bahwa membacanya jangan parsial, jangan number by number, tapi secara keseluruhan. Karena kan di sana kami juga sangat apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang memang sudah sangat terbuka gitu ya, sangat kami diajak duduk bareng-bareng, sehingga ketika ada hambatan atau kebingungan atau seperti Mbak Zilvia tadi bilang, kita langsung berkoordinasi dan mudah-mudahan semua yang kita usahakan, kita niat baik yang kita upayakan dari pemerintah, dari aplikator, dari mitra sendiri bisa kemudian tersampaikan dengan baik kepada mitra. Dan sebagian juga meskipun sudah mendapatkan BHR, ini adalah terobosan begitu ya dalam kebijakan atau imbauan pemerintah kali ini yang akhirnya juga disepakati bersama dengan aplikator. Tapi sebagian, Mas Wijaya, warganet masih menyebut bahwa imbauan BHR ini terkesan populis dan reaktif. Nah, dari kacamata Anda, dari kebijakan publik, dari makroekonomi, apakah melihat memang ada agenda yang lebih luas di balik imbauan pemberian BHR ini? Ya, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah ketika ini kemudian didorong terus menjadi sesuatu yang formal, seperti tadi sudah saya sampaikan, maka ini justru akan membunuh hasil inovasi yang bentuknya adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itulah yang memungkinkan industri ini dalam waktu singkat menciptakan 3 juta lebih lapangan kerja. Dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika mencari pekerjaan sulit, ketika PHK marak di mana-mana, inovasi ini harus dipertahankan. Jangan sampai hilang sehingga tidak mempunyai lagi kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru ke depan. Dan kita harus melihat aplikator ini, bisnis ojol ini hanya satu aspek. Aspek yang lain adalah ini kan sebenarnya integrator antara penjual makanan, kemudian pembuat handkerchief dan lain sebagainya gitu ya, pembuat home industry yang mereka bisa terkonek dengan pasar dengan cara yang efisien karena jasa ini. Jadi kita harus melihatnya secara holistik. Pekerjaan yang dihasilkan barangkali 3 kali lipat, 4 kali lipat dari sekedar 3 juta. Nah, ini oleh pemerintah khususnya Kemenaker harus dipikirkan betul. Terutama menghadapi situasi sulit yang diperkirakan akan terjadi tahun ini dan masa-masa mendatang. Ada banyak tantangan ke depan ya, Mas Ade dan juga Mas Wijaya. Terakhir kepada Mas Ade, pemerintah mengimbau BHR dan akhirnya sudah disepakati, sudah dilaksanakan juga. BHR sudah diberikan 1 minggu sebelum hari Lebaran. Kedepannya Mas Ade, ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Tadi Mas Wijaya menyebut ini sebagai inovasi, tapi di sisi lain beriringan juga dengan tantangan ke depan. Apa harapan dari Gojek kepada pemerintah? Ya,
tentunya harapan kami kepada pemerintah, sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra driver kami, mitra Gojek yang sudah berkontribusi tidak hanya bagi perusahaan tapi juga untuk ekonomi keluarga dan tentunya ekonomi Indonesia, karena bisa dibayangkan ekosistem ini sangat besar, Mbak Zilvia, ada dari driver, mitra UMKM, mungkin sering pesan GoFood dan lain-lain. Ketika misalnya ekosistem yang sebagian besar ini, yang sebesar ini, lalu kemudian sistemnya adalah kemitraan, lalu ekosistemnya terganggu, maka sebetulnya multiplier efeknya itu yang kemudian kita tidak inginkan, yang dampak negatifnya begitu ya. Karena kita ketahui, seperti saya mengutip dari Pak Wija sebagai juga ekonom senior dan pengamat kebijakan publik, bahwa saat ini kan memang sedang ada soal PHK gitu ya. Biasanya ketika korban PHK ini, pekerjaan pertama atau mata pencarian pertama yang mereka cari pertama kali untuk safety net mereka adalah narik ojol. Jadi bisa dibilang kami bisa mengatakan, ada pengamat ekonomi mengatakan bahwa ojol, taksol, kurol itu adalah safety net. Itu adalah jejar bantalan sosial bagi. Jadi kami berharap kepada semua elemen masyarakat Indonesia, dengan adanya itikat baik dari Pak Prabowo, dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, aplikator, salah satunya adalah Gojek. Mari kita sama-sama menyambut dan kedatangan dari hari yang suci dengan penuh berkah, dengan khusyuk, dengan tanpa ada distorsi komunikasi, karena ini adalah itikat baik dari kami semua, dari pemerintah juga, untuk kemudian bisa memberikan bantuan dan berkah kepada para mitra driver. Itu saja kalau dari kami. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Chief of Public Policy and Government Relations GoTo, Mas Ade Mulia, dan juga Ekonom Universitas Paramadina, Mas Wijayanto Samirin telah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Pemirsa, konten kreator Willy Salim resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan imbas konten memasak 200 kg rendang. Informasi selengkapnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.